Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin dan senantiasa terus mendoakan kebaikan kepada yang membangunnya dan yang memakmurkannya. Kemudian juga salawat dan juga salam demi keberkahan majelis di malam hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 4 doa Nabi, di mana di 4 doa yang diajarkan Rasul kepada kita ini terkandung kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Kita tahu bahwa doa adalah silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Sesuatu hal yang mungkin mustahil bagi kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mungkin semuanya. Ini karena doa-doa kita. Contoh sederhana saja, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an di puncak suksesi kepemimpinannya, menjadi khalifah yang mendapatkan gelar pertama Amirul Mukminin, Persia jatuh ke tangan kaum muslimin dan sebagian Romawi tunduk kepada kaum muslimin. Tidak ada musuh-musuh dari luar yang berani menyerang kota Madinah, saking kuatnya tentara kaum muslimin di zaman itu. Tapi ada satu doa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu dipanjatkan di dalam setiap salatnya, di mana Umar bin Khattab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya agar dia diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Dan yang kedua, meminta mati syahidnya di tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mati syahid di kota Madinah. Secara logika mustahil. Siapa yang berani menyerang Madinah, kemudian Umar berperang dalam kota Madinah, sementara Persia sudah jatuh ke tangan kaum muslimin dan sebagian besar Romawi pun sudah tunduk. Tidak ada musuh-musuh luar mau menyerang Madinah. Bagaimana mungkin kemudian Umar bin Khattab meminta agar dia diwafatkan syahid di tempat hijrahnya Nabi? Mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Allah bisa kabulkan itu. Satu hari seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah, orang yang sangat dekat dengan Rasul di masa Rasul hidup, dia memulai pekerjaan hidupnya dengan membuka pandai besi, membuat senjata-senjata perang. Tetapi dia tidak punya pekerja yang handal untuk membuat itu. Akhirnya mencari orang dari Persia. Ketemulah orang yang bernama Abu Lu'lu', seorang yang beragama Majusi. Dibawalah oleh Mughirah ke Madinah. Namun undang-undang di kota Madinah tidak boleh memasukkan orang kafir ke dalam kota. Tapi karena Mughirah bin Syu'bah seorang sahabat yang dimuliakan Rasul di zamannya juga,
Umar kenal keutamaannya, sehingga karena permintaan Mughirah untuk satu kali ini saja, dia mengambil satu ahli untuk membuat senjata-senjata. Kalau sudah diajarkan baru dipulangkan. Umar pun setuju. Maka dipekerjakanlah seorang yang bernama Abu Lu'lu yang beragama Majusi itu. Rupanya Abu Lu'lu ini menaruh dendam kepada Umar bin Khattab karena keluarganya dibantai oleh kaum muslimin di Persia dalam peperangan. Jadi dia ingin membunuh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat di tempat pandai besinya Mughirah bin Syu'bah, maka dia pun berkenalan dengan Abu Lu'lu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya fulan, bisakah kau membuat senjata untukku? Satu pisau yang bagus." Kata Abu Lu'lu, "Bisa. Saya akan membuatkan pisau untukmu yang pisau ini akan dibicarakan dari barat sampai ke timur." Umar tidak paham bahasa itu. Tapi Umar kemudian mengatakan, "Baik, saya tunggu pisaunya." Maka Abu Lu'lu pun membuat pisau, betul-betul dibuatkan pisau itu. Bahkan setiap hari dilimuri dengan racun. Sampai pada waktunya Abu Lu'lu ini menyelinap solat subuh di Masjid Nabawi. Dan masjid di zaman itu tidak seterang masjid di zaman sekarang. Dan para sahabat juga tidak ada yang curiga. Tidak mungkin orang ke masjid bawa senjata. Apalagi Abu Lu'lu kemudian menyelendangkan mukanya sehingga orang tidak kenal siapa dia. Celakanya dia berhasil menempati di saf pertama, persis di belakang Umar bin Khattab, tidak jauh dari tempat imam. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang salat subuh, baru dapat satu rakaat dan masuk ke rakaat kedua, disinilah terjadi penyerangan. Abu Lu'lu langsung menusuk beberapa kali di punggung Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga Umar kesakitan dan mengatakan, "Akalatni kalbun." Ada anjing yang menggigit di belakang. Ketika kemudian darah terus mengalir dalam kondisi gelap dalam masjid, Umar pun kemudian tumbang. Maka para sahabat berusaha untuk membunuh Abu Lu'lu ini, tapi karena di tangannya ada pisau yang beracun, sehingga dia menyabat ke sana kemari. 7 sahabat meninggal di tempat. Kemudian lari ke pintu. Abdurrahman ibn Auf baru datang masuk. Maka kemudian dihadang oleh Abdurrahman ibn Auf. Ketika Abu Lu'lu terpojok, akhirnya dia menusukkan pisaunya ke badan sendiri, bunuh diri, mati. Dalam kondisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pingsan, maka para sahabat membawa Umar ke rumahnya. Beberapa tabib yang handal didatangkan, namun setiap obat yang dimasukkan selalu keluar dari bekas lukanya, sehingga tabib mengatakan, Amirul Mukminin tidak mungkin tertolong lagi, dia pasti mati. Kemudian ada seseorang yang paham dengan kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kalau mendengar suara azan, dalam kondisi tidur pun dia langsung terjaga. Jadi kemudian adalah yang berkumandang azan di situ. Maksudnya bukan untuk sholat, untuk membangunkan Umar. Maka betul terjadi setelah ada orang azan, Umar langsung siuman. Masya Allah, orang pingsan lah ya, dengar azan siuman. Kita ini tak pingsan, tidur saja, tak bangun-bangun juga kadang-kadang. Lah ketika itu dia memanggil putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Umar mengatakan, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku? Maka Ibnu Umar mengatakan, budaknya Mughirah ibn Syu'bah. Maksudnya Abu Lu'lu. Ketika Umar mendengar bahwa yang membunuh dia adalah Abu Lu'lu, seorang Majusi, tiba-tiba Umar tersenyum, kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi
qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajda. Saking bahagianya Umar mengatakan, alhamdulillah, rupanya orang yang membunuhku adalah manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali, alias kafir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka orang-orang mengatakan, sudah wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman ibn Auf menggantikan dirimu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, bagus, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian dia pun menghembuskan jiwa terakhirnya dan mati syahid. Kenapa Umar mati syahid? Karena dibunuh orang kafir. Orang yang dibunuh orang kafir itu mati syahid. Di mana Umar meninggalnya? Di Masjid Nabawi. Persis seperti doanya. Itulah doa Umar bin Khattab. Dia minta mati syahid di tempat hijrahnya Nabi. Padahal itu kan mustahil. Siapa yang mau menyerang kota Madinah? Tapi Allah buat cara lain supaya betul-betul dia mati syahid dan meninggal di tempat hijrah Nabi SAW. Berarti kita berdoa kepada Allah itu jangan menyangka Allah tidak sanggup untuk mengabulkannya. Sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini sebagai muqaddimah pembahasan kita bahwa doa adalah senjata bagi kita kaum muslimin. Tapi sayang, tidak ada yang tahu nilai sebuah doa kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sekalipun Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan tentang keistimewaan doa, masih banyak orang-orang yang malas untuk berdoa. Buktinya setiap ada masalah, banyak di antara kita yang jarang mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, bangun di sepertiga malam tahajud kemudian menengadahkan tangan ke langit meminta ya Rabb ya Rabb. Tapi kebanyakan kalau ada masalah justru mengadu kepada makhluk, mengadu kepada manusia, bukan mengadu kepada Allah terlebih dahulu. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 4 doa rahasia di balik kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa kunci kebahagiaan itu dicari semua orang. Anak kecil ingin bahagia, orang remaja ingin bahagia, orang dewasa ingin bahagia, kakek nenek ingin bahagia, laki-laki perempuan mukmin kafir, yang hitam yang putih, semua ingin bahagia. Saya kira tidak mau orang yang menginginkan hidup sengsara susah itu, tidak mau. Semua pasti ingin bahagia. Tapi terkadang ada orang yang salah ketika mencari kebahagiaan. Lah di sini Nabi SAW memberikan salah satu kuncinya. Ya, banyak kunci mendapatkan kebahagiaan itu, tapi saya menyebutkan yang paling afdal, yang paling manjur, tentang 4 kunci kebahagiaan dari 4 doa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama, sebuah hadis dari Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik, maksudnya lafaz istighfar yang paling baik adalah penghulunya istighfar.
Apa lafadznya? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abdu. Khalaqtani wa ana abdu, engkau yang menciptakan diriku dan aku akan menjadi hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', aku menetapi janjimu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan-perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alaihi, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau ya Rabb. Inilah lafaz yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau astagfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih ini biasa, tapi lafaz ini disebut penghulunya istighfar. Sebaik-baik lafaz ketika kita istighfar meminta ampun akan dosa-dosa kita. Lihat bagaimana keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dan dia yakin dengan lafaz itu, famata min yaumihi qabla an yumsi, dia mati sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dipastikan dia menjadi penduduk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dan dia yakin dengan lafaz itu, famata qabla an yusbih, meninggal sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Makanya ajarkan lafaz ini kepada anak-anak kita, terutama orang-orang tua kita yang sakit, yang kita tidak tahu apakah dia masih diberikan usia panjang atau tidak. Berikan lafaz ini kepada mereka, biar ini saja yang dibaca oleh mereka, supaya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mendawamkan lafaz ini, maka dia mati menjadi penduduk surga. Maknanya meninggal tanpa disisakan dosa-dosanya. Dan ini kebahagiaan yang pertama. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah ketika dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mana lagi selain daripada dosa-dosa kita diampuni? Karena kalau dosa-dosa kita diampuni, secara otomatis Allah akan hadiahkan kematian yang baik, dan perjalanan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam doa ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, di dalam lafaz pertama Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Lihat permulaannya saja sudah dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu tujuan kita. Tujuan hidup saya, tujuan hidup Anda, tujuan hidup manusia semuanya adalah mentauhidkan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, katakan sesungguhnya kurbanku, katakan sesungguhnya hidup dan matiku untuk siapa? Lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Makanya kenapa kemudian lafaz ini disebut sayyidul istighfar? Karena dimulakan dengan tauhid. Sesuatu yang dimuliakan dengan tauhid pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, kenapa surah Al-Fatihah itu menjadi induknya Al-Quran, di mana seluruh isi Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah.
Makanya kalau orang solat baca Fatihah saja itu sudah cukup. Walaupun tidak baca surat, sah solatnya. Tapi kalau orang baca surat walaupun 30 juz, tapi dia tidak membaca Fatihah, tidak sah solatnya. Karena yang menentukan sah dan tidaknya itu solat. Sah dan tidaknya adalah Fatihah. Karena dia adalah induk Al-Quran. Lihat Al-Fatihah dimulakan dengan tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Maliki Yaumiddin, tauhid. Ini semua tauhid, keyakinan. Baik berkaitan dengan rububiyah, baik dengan uluhiyah, baik berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu terangkum di 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Lah sebagaimana juga Al-Fatihah dimulakan dengan tauhid sehingga disebut induk daripada Quran, maka lafaz istighfar ini juga disebut induk dari seluruh istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu diraih ketika memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang itulah yang menciptakan kebahagiaan. Walaupun secara materi keduniaan mungkin dia susah, hartanya sedikit, dia pun hidup sederhana, tapi kalau hati lapang, saya yakin dunia ada di genggaman dia. Tapi kalau hati sempit, sekaya apapun Anda, hartanya melimpah di mana-mana, rumahnya megah, kendaraannya mewah, kenikmatan dunia ada di genggamannya, tapi kalau hatinya sempit, semua akan menyempit itu. Contoh sederhana saja. Kita kalau di rumah banyak masalah, maunya keluar saja, padahal rumahnya besar. Malah kemudian nyempil cari hotel gitu ya, cari kamar. Rumahnya besar. Kenapa dia tidak kerasan di rumahnya? Karena hatinya sempit, banyak masalah di situ. Tapi kalau hati lapang nggak akan keluar dari rumah tuh. Itu contoh kecil saja. Dan penyebab hati lapang itu karena tidak ada dosa dalam badannya. Kalau banyak dosa pasti menyempitkan dadanya. Tapi kalau terbebas dari dosa dipastikan lapang dadanya. Lah salah satu yang bisa menghapuskan dosa adalah dengan istighfar. Dan lafaz istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Makanya orang yang senantiasa membaca sayyidul istighfar, Allah berikan kebahagiaan dengan kelapangan dada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awatin hina yumsi wa hina yusbi. Rasul tidak pernah meninggalkan doa-doa ini saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi. Setiap hari Rasul baca doa ini, atau disebut dengan zikir pagi dan petang. Apa doanya yang diajarkan Rasul, yang setiap hari Rasul baca pagi dan sore hari? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an aghtal min tahti. Kata Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku. Ya Allah, janganlah aku diberikan kejahatan di depanku, di belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku. Dan aku berlindung juga dengan keagunganmu agar jangan dibinasakan secara tiba-tiba dari bawahku. Lihat secara arti saja,
Sudah luar biasa doa ini, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa masalah di sini. Pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyata fid dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Siapa yang tidak ingin selamat dunia? Siapa yang tidak ingin selamat di akhirat? Semua ingin selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari masalah. Semua ingin selamat di dunia ini. Apalagi setelah kematian, selamat dari adab kubur, selamat di padang mahsyar, selamat dari api neraka. Siapa yang tidak ingin keselamatan? Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan juga keselamatan. Pertama, fi dini, dalam agamaku. Yang kedua, wa dunyaya, dalam duniaku. Yang ketiga, wa ahli, dalam keluargaku. Yang ketiga, yang keempat, wa mali, terhadap hartaku. Doa ini meminta kepada Allah agar agama kita selamat, tidak sesat, agar dunia selamat, tidak fakir, tidak miskin, tidak sakit, tidak pikun. Selamat keluarga, tidak ada yang mengganggu. Selamat harta, tidak binasa. Ini kebahagiaan namanya. Bukankah yang kita cari adalah kita ini memiliki agama yang benar, kemudian kebahagiaan dunia yang benar, memiliki keluarga yang berkah, harta yang berkah, apalagi kebahagiaan ini? 4 perkara ini kita yang cari di dunia ini. Kemudian juga Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Betapa banyak orang yang stres, orang yang sengsara ketika aibnya terbongkar. Jangan lagi banyak-banyak, satu aib saja terbongkar, itu membuat malu satu jagat raya. Dan itu sudah kita bisa saksikan lah kan, tokoh-tokoh besar di negeri kita ini. Satu aibnya dibongkar saja, entah dia selingkuh, entah dia korupsi, entah dia memiliki catatan kriminal yang dulu ditutup-tutupi, tiba-tiba terbongkar ke permukaan, menguap kemana-mana. Hanya satu aib dibongkar, malunya luar biasa itu. Macam mana kalau semua aib dibongkar, satu saja sudah merontokkan dia. Di sini Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan doa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupi aibku. Dan menutup aib itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini punya Tuhan, punya Rabb, yang salah satu namanya adalah As-Sittir. Allah itu zat yang maha menutup aib. Padahal kita ini setiap hari melakukan dosa. Malam hari kita berdosa, tapi Allah masih tutup aib kita di siang hari. Di siang hari kita berdosa, Allah masih tutup aib kita di malam hari. Tetapi ada orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Allah sudah tutup aibnya, dia bongkar sendiri aibnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Besar gunung Tihamah, gunung terbesar kedua setelah Uhud, gunung Tihamah itu. Tapi ketika menghadap Allah, tiba-tiba pahala sebesar gunung itu dihancur leburkan oleh Allah tanpa sisa. Dan Allah tidak menerimanya. Ketika orang ini mengatakan, ya Rabb, salah apa aku? Kenapa pahala ini kau hancurkan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Karena dia ketika bersendirian antara dia dengan Allah, di hadapannya ada kemaksiatan, dia langgar kemaksiatan itu, seolah-olah dia tidak tahu Allah tahu, seolah-olah dia tidak tahu Allah melihat, seolah-olah dia tidak tahu Allah mendengar. Salah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Allah sudah tahu kunci kita. Dan kapanpun Allah mengungkap aib kita, bisa mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meminta kepada Allah agar ditutupi aib-aib kita. Dan ini sebuah kebahagiaan.
masih ditutupi aib kita. Kemudian Allahumma hfadhni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jaga aku dari keburukan yang datang dari depan, yang datang dari belakang, yang datang dari sisi kanan dan kiri, yang datang dari atas. Kita tahu bahwa keburukan dalam badan kita ini ada dua macam. Ada keburukan dari luar, ada keburukan dari dalam. Keburukan ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam dua surat. Pertama suratul Falaq, dan ini keburukan yang mengancam di luar badan kita. Yang kedua suratul Nas, dan itu keburukan yang mengancam di dalam badan kita sendiri. Adapun suratul Falaq, Allah mengatakan min syarri ma khalaq, keburukan yang datang yang Allah ciptakan. Bukankah tidak semua ciptaan Allah itu baik? Ada juga ciptaan Allah yang tidak baik. Pepohonan, ada yang bisa dimakan buahnya, ada yang tidak dimakan, mungkin beracun. Ikan-ikanan, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa karena beracun. Jadi makhluk Allah itu tidak semua baik. Ada juga yang tidak baik, bahkan bisa membunuh. Makanya kita berlindung dari makhluk yang Allah ciptakan. Begitu juga manusia. Kita kenal di depan kita ini orangnya baik, di depan kita, rupanya di belakang kita dia pula menusuk kita. Nampaklah dia itu muamalahnya luar biasa dengan kita, rupanya dia pula musuh bebuyutan kita. Kita tidak tahu. Namanya manusia itu makhluk, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita meminta kepada Allah dari keburukan makhluk ini. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam apabila menutupi dan menjadi gelap. Malam adalah sebuah keburukan bagi kita. Makanya kita dilarang untuk banyak keluar di malam hari kecuali karena ada sebuah hajat. Karena malam ini kekuatan setan meningkat. Lihat, semua maksiat itu ada di malam hari. Tukang sihir ngirim sihir di malam hari. Orang hasad mengirim penyakit ain di malam hari. Diskotik, lokalisasi, tempat judi, tempat mabok, pelacuran, semua ada di malam hari. Terkadang kita ini keluar di malam hari, sebenarnya tidak ada niat jahat, tetapi karena setan menguat di malam hari, muncullah kemudian niat-niat jahat itu. Kita berlindung dari kegelapan malam karena di belakang gelap itu ada setan yang berusaha untuk mencelakakan kita. Kemudian yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari hembusan-hembusan wanita-wanita tukang sihir. Jadi sihir adalah musuh kita yang ada di luar sana. Bisa saja ada orang yang hasad kepada kita, kemudian mengirim sihir kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasad. Orang yang hasad ini tidak bisa diketahui, seperti mencari ikan di air yang keruh. Kita tidak tahu, kita memiliki tetangga banyak, samping kiri kanan belakang depan. Yang hasad dengan kita itu yang siapa yang tahu? Tidak ada. Terkadang dianggap baik, rupanya dia pula yang hasad. Lah ini musuh-musuh ini semua di luar kita tuh. Baik setan, baik orang yang hasad, baik tukang sihir, baik makhluk-makhluk yang jahat, itu kan di luar kita. Dan satu waktu mereka bisa menyerang kita dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari kanan, dari atas, kan itu. Atau musuh yang ada dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu. Sebagaimana Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, sampai kepada min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di dada-dada manusia. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh kita, itu yang paling susah untuk diatasi. Kalau orang hasad kita bisa pindah rumah. Kalau gangguan setan kita bisa meruqyah. Kalau umpamanya dari kegelapan malam enggak usah keluar rumah. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau menghilangkan musuh dari dalam ini kan susah. Macam mana caranya? Dibuang jantung kita supaya tidak ada hawa nafsu, mati kita. Hawa nafsu hanya bisa ditekan. Makanya kemudian ditekankan
di sini untuk berlindung dari semua arah, terutama yang terakhir. Rasul kemudian mengkhususkan wa a'udzu bi 'azamatika an aghtal min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dibinasakan secara tiba-tiba yang di arah bawah. Maksudnya apa? Gempa, tsunami, tanah geser, kan banyak di negeri kita itu. Tahu-tahu gempa saja dari bawah, mati kita. Gunung meletus, mati gitu. Kena tsunami, mati semuanya. Lah, doa ini luar biasa, coba bayangkan. Bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, kata Nabi, apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku atau yang kuingatkan kepadamu setiap pagi dan petang, wahai Fatimah? Sebaiknya kau ucapkan doa ini. Kemudian Rasul mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh segala sesuatu kepadanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah segala urusanku semuanya, selesaikan semua masalahku semuanya ya Rabb. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan janganlah engkau menghilang dari diriku walaupun sekejap mata selamanya. Lihat doa ini, walaupun pendek, tapi kandungan maknanya luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ada masalah? Mustahil. Orang yang tidak ada masalah itu hanya ada di sinetron saja. Tapi dalam kehidupan nyata, setiap manusia punya masalah. Masalah kesehatan, mulai juga dia sakit parah, meringkuk di ranjang bertahun-tahun, duduk di kursi roda bertahun-tahun, kadang-kadang koma tidak mati-mati berbulan-bulan. Ataupun masalah ekonomi, dulu memang dia jaya, akhirnya terpuruk burung tikar, sudah tidak gagah lagi, tidak bisa sombong lagi. Pangkat dan jabatan, atau mungkin masalah keluarga, masalah dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan pasangan, suami dengan pasangan, seseorang dengan tetangga. Masalah itu macam-macam, mau ekonomi, kesehatan, umur, dan begitu seterusnya. Tidak ada satu manusia yang lepas dari masalah selama kita ini hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Terkadang sifat masalah itu satu belum kelar, datang masalah yang lain. Terkadang bertumpuk-tumpuk tuh masalah ini, sehingga ada orang yang akhirnya seperti benang kusut, tidak tahu mau narik dari mana. Itulah terkadang sifat masalah seperti itu. Tetapi orang yang beriman harus yakin, yang namanya masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah juga zat yang akan mengurai masalah. Makanya di sini Rasul mengatakan, aslih li sya'ni kulli, ya Allah, perbaikilah, selesaikanlah semua masalahku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan jangan kau menghilang ya Rabb walaupun sekejap mata dari diriku. Kenapa? Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tidak mengurus kita, tidak menolong kita, masalah sekecil apapun akan sulit untuk diuraikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah turun tangan membantu dan menolong kita, masalah sebesar apapun pasti bisa diselesaikan. Karena kan masalah datang dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Kenapa bingung?
Makanya Nabi SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah agar Allah itu jangan sampai lepas dari kita walaupun sekejap mata. Karena kalau sampai lepas sekejap mata saja, nanti akan banyak masalah yang akan merundung kita. Makanya doa ini luar biasa. Bacalah setiap pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang nomor 4, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, doa yang paling banyak dibaca Nabi, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Doa ini bukan hanya Nabi SAW sering membaca, tapi doa ini juga oleh hampir semua para sahabat dan para ulama menjadi doa favorit mereka dalam doa-doa mereka. Makanya doa ini di masyarakat awam itu disebut doa sapu jagat, di mana semua doa yang diajarkan Rasul itu terangkum dalam doa ini. Bayangkan semua doa yang diajarkan Rasul itu terangkum dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yu'allimun nasa an yad'u bi hadhihi da'wati kubayr as-salam fi salati. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an apabila mengajarkan doa untuk dibaca ketika salat sebelum salam, maka Abdullah bin Mas'ud selalu mengajarkan manusia untuk memperbanyak doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sebelum salam dalam setiap salat. Tentu dalam tasyahud akhir, setelah kita membaca tahiyat, setelah kita membaca syahadat, setelah kita membaca salawat, setelah kita membaca 4 perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baru doa ini. Atau doa yang kemarin kita ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merangkum semua doa. Tidak perlu dirinci. Tidak perlu dirinci, ya Allah kasihlah saya rumah, kasih saya tanah, kasih saya uang, kasih. Tidak perlu. Karena itu sudah masuk pada kalimat kebaikan dunia. Terkadang kita ini kan mau merinci. Makanya Nabi SAW nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang ketika berdoa itu melampaui batas. Para ulama hadis mengatakan maksudnya melampaui batas apa? Maksudnya adalah ketika dia berdoa, dia rinci semuanya. Rinci semuanya tadi. Ya Allah, saya belum punya rumah, kasih rumah. Ya Allah, gaji saya baru segini, tolong tambah lagi. Ya Allah, saya berikan tanah, berikan istri yang cantik, yang kaya, yang molek, dan begitu seterusnya. Dirinci satu-satu, dah perlu. Itu berlebihan dalam doa. Cukup mengatakan, ya Allah berikan kebaikan dunia, maka itu semua masuk di situ tuh. Rumah bagus, kebaikan dunia. Kendaraan yang bagus, kebaikan dunia. Pasangan yang soleh dan soleh, kebaikan dunia. Anak-anak yang soleh dan soleh, kebaikan dunia. Kendaraan yang baik, kebaikan dunia. Tetangga yang baik, kebaikan dunia. Apalagi ya. Makanya ini doa yang merangkum semuanya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, jadi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu satu hari berdialog, kemudian ditanya, ya Anas, engkau kan menemani Rasul 10 tahun. Karena Anas bin Malik itu kan pembantu Nabi selama 10 tahun.
dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun sampai Rasul meninggal. Anas ibn Malik menjadi pembantu Nabi SAW. Seorang mengatakan, ya Anas, sesungguhnya saudara-saudaramu yang datang kepadamu dari Basrah sana, mereka meminta agar engkau mendoakan bagi mereka kepada Allah. Maka kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, baik, saya akan doakan mereka. Apa doanya Anas ibn Malik? Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, ya Allah, ampuni kami dan mereka, rahmati kami dan mereka, berikan kepada kami kebaikan dunia dan mereka, berikan kepada kami kebaikan akhirat dan mereka, dan jauhkan kami dan mereka dari azab yang sangat pedih. Lihat para sahabat ketika meminta agar didoakan, doa seperti ini. Jadi kalau seandainya antum ini dimanapun berada, tiba-tiba ada mungkin saudara kita yang minta doa, ujuk-ujuk minta doa sama kita, tolonglah doakan saya, tolong doakan saya. Kan sering mungkin ya, ada sebagian orang yang datang kita minta doa tuh. Maka bacalah doa Anas bin Malik. Semoga Allah berikan kebaikan di dunia untukmu, semoga Allah berikan kebaikan akhirat untukmu, semoga engkau dijauhkan dari api neraka. Itu doa yang paling baik. Ajarkan seperti itu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, pakai Indonesianya kan gitu. Sama saja, Allah Maha tahu. Tapi kalau diajarkan bahasa Arabnya, saya kira semua tahulah kalau doa sapu jagat ini. Sampai ada lagunya pula doa ini. Intinya bahwa doa ini luar biasa. Apa faedah doa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah doa ini bahwa ada 3 masalah dalam doa ini. Pertama, minta kebaikan dunia, dan ini di dunia. Yang kedua, minta kebaikan akhirat, artinya setelah kematian. Dan yang ketiga, minta supaya dijauhkan dari azab neraka, artinya setelah kematian. Berarti di sini 1/3 minta dunia, 2/3 minta akhirat. Karena yang satu dunia, yang 2 akhirat. Berarti kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melulu dunia saja. Cukuplah 1/3 doa kita dunia, 2/3 itu akhirat. Karena tujuan kita ini jangan dikalahkan dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Dunia ini tidak fana, tapi akhirat itu yang fana. Terkadang kita ini mengejar satu tetes yang ada di ujung jarum, sementara lautan yang tak bertepi kita tinggalkan. Ketika Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya satu dunia manusia berkumpul di satu lapangan, mulai dari yang awal, maksudnya dari Adam, sampai yang terakhir mendapatkan trompet sangkakala Israfil, dibangkitkan semuanya. Berapa itu jumlahnya tuh? Dikumpulkan di satu lapangan, kata Nabi. Ditambah dengan seluruh jinnya, mulai dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Satu lapangan dengan seluruh manusia. Kemudian mereka meminta kepada Allah sesuai dengan permintaan mereka masing-masing. Maka Allah sanggup memberikan permintaan mereka seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat. Lihat di ujung jarum itu, itulah tetesannya. Hanya satu tetes itulah cukup untuk memberikan semua permintaan manusia dan jinnya. Sementara kekayaan Allah itu seluas lautan tak bertepi. Makanya saya katakan, manusia ini aneh, mengejar yang satu tetes tapi meninggalkan lautan yang tak bertepi. Di mana akal kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini luar biasa. Makanya kalau kita rangkum dari semuanya, ada 4 poin kunci kebahagiaan dalam 4 doa ini. Dalam doa pertama bicara soal pengampunan dosa. Pada doa yang kedua, keselamatan dunia, agama, harta dan keluarga. Pada doa yang ketiga, kebaikan yang menyeluruh dalam setiap perkara, karena Allah ikut campur tangan menyelesaikan di dalamnya. Dan yang terakhir, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 4 doa rahasia di balik kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa kunci kebahagiaan itu dicari semua orang. Anak kecil ingin bahagia, orang remaja ingin bahagia, orang dewasa ingin bahagia, kakek nenek ingin bahagia, laki-laki, perempuan, mukmin, kafir, yang hitam, yang putih, semua ingin bahagia. Saya kira tidak mau orang yang menginginkan hidup sengsara susah itu, tidak mau. Semua pasti ingin bahagia. Tapi terkadang ada orang yang salah ketika mencari kebahagiaan. Lah di sini Nabi SAW memberikan salah satu kuncinya. Ya, banyak kunci mendapatkan kebahagiaan itu, tapi saya menyebutkan yang paling afdal, yang paling manjur, tentang 4 kunci kebahagiaan dari 4 doa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama, sebuah hadis dari Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik, maksudnya lafaz istighfar yang paling baik adalah penghulunya istighfar. Apa lafadznya? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Khalaqtani wa ana abduk, engkau yang menciptakan diriku dan aku akan menjadi hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata', aku menetapi janjimu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan-perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alaihi, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau ya Rabb. Inilah lafaz yang disebut dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau astagfirullah atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih ini biasa, tapi lafaz ini disebut penghulunya istighfar. Sebaik-baik lafaz ketika kita istighfar, meminta ampun akan dosa-dosa kita. Lihat bagaimana keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dan dia yakin dengan lafaz itu, famata min yaumihi qabla an yumsi, dia mati sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, dipastikan dia menjadi penduduk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya di malam hari dan dia yakin dengan lafaz itu, famata qabla an yusbih, meninggal sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Makanya ajarkan lafaz ini kepada anak-anak kita, terutama orang-orang tua kita yang sakit,
yang kita tidak tahu apakah dia masih diberikan usia panjang atau tidak. Berikan lafaz ini kepada mereka, biar ini saja yang dibaca oleh mereka, supaya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mendawamkan lafaz ini, maka dia mati menjadi penduduk sorga, maknanya meninggal tanpa disisakan dosa-dosanya. Dan ini kebahagiaan yang pertama. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah ketika dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mana lagi selain daripada dosa-dosa kita diampuni? Karena kalau dosa-dosa kita diampuni, secara otomatis Allah akan hadiahkan kematian yang baik, dan perjalanan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam doa ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, di dalam lafaz pertama Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Lihat permulaannya saja sudah dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu tujuan kita. Tujuan hidup saya, tujuan hidup Anda, tujuan hidup manusia semuanya adalah mentauhidkan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, katakan sesungguhnya kurbanku, katakan sesungguhnya hidup dan matiku untuk siapa? Lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Makanya kenapa kemudian lafaz ini disebut sayyidul istighfar? Karena dimulakan dengan tauhid. Sesuatu yang dimuliakan dengan tauhid pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, kenapa surah Al-Fatihah itu menjadi induknya Al-Quran, di mana seluruh isi Quran itu terrangkum dalam surah Al-Fatihah. Makanya kalau orang solat baca Fatihah saja itu sudah cukup, walaupun tidak baca surat sah solatnya. Tapi kalau orang baca surat walaupun 30 juz, tapi dia tidak membaca Fatihah, tidak sah solatnya. Karena yang menentukan sah dan tidaknya itu solat, sah dan tidaknya adalah Fatihah, karena dia adalah induk Al-Quran. Lihat Al-Fatihah dimulakan dengan tauhid. Alhamdulillahi rabbil alamin, tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid. Maliki yaumiddin, tauhid. Ini semua tauhid, keyakinan, baik berkaitan dengan rububiyah, baik dengan uluhiyah, baik berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu terrangkum di 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Lah sebagaimana juga Al-Fatihah dimulakan dengan tauhid sehingga disebut induk daripada Quran, maka lafaz istighfar ini juga disebut induk dari seluruh istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu diraih ketika memiliki hati yang lapang. Hati yang lapang itulah yang menciptakan kebahagiaan. Walaupun secara materi keduniaan mungkin dia susah, hartanya sedikit, dia pun hidup sederhana, tapi kalau hati lapang, saya yakin dunia ada di genggaman dia. Tapi kalau hati sempit, sekaya apapun Anda, hartanya melimpah di mana-mana, rumahnya megah, kendaraannya mewah, kenikmatan dunia ada di genggamannya, tapi kalau hatinya sempit, semua akan menyempit itu. Contoh sederhana saja, kita kalau di rumah banyak masalah, maunya keluar saja, padahal rumahnya besar, malah kemudian nyempil cari hotel gitu ya, cari kamar, rumahnya besar. Kenapa dia tidak kerasan di rumahnya? Karena hatinya sempit, banyak masalah di situ. Tapi kalau hati lapang nggak akan keluar dari rumah tuh. Itu contoh kecil saja. Dan penyebab hati lapang itu karena tidak ada dosa dalam badannya. Kalau banyak dosa pasti menyempitkan dadanya. Tapi kalau terbebas dari dosa dipastikan lapang dadanya. Lah salah satu yang bisa menghapuskan dosa adalah dengan
istighfar, dan lafaz istighfar terbaik adalah sayyidul istighfar. Makanya orang yang senantiasa membaca sayyidul istighfar, Allah berikan kebahagiaan dengan kelapangan dada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awatin hina yumsi wa hina yusbi. Rasul tidak pernah meninggalkan doa-doa ini saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi. Setiap hari Rasul baca doa ini, atau disebut dengan zikir pagi dan petang. Apa doanya yang diajarkan Rasul, yang setiap hari Rasul baca pagi dan sore hari? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an aghtal min tahti. Kata Nabi SAW dalam doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, berilah rasa aman terhadap ketakutanku. Ya Allah, janganlah aku diberikan kejahatan di depanku, di belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku. Dan aku berlindung juga dengan keagunganmu agar jangan dibinasakan secara tiba-tiba dari bawahku. Lihat secara arti saja sudah luar biasa doa ini, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa masalah di sini. Pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyata fid dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Siapa yang tidak ingin selamat dunia? Siapa yang tidak ingin selamat di akhirat? Semua ingin selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari kefakiran, selamat dari masalah. Semua ingin selamat di dunia ini. Apalagi setelah kematian, selamat dari adab kubur, selamat di padang mahsyar, selamat dari api neraka. Siapa yang tidak ingin keselamatan? Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan juga keselamatan. Pertama, fi dini, dalam agamaku. Yang kedua, wa dunyaya, dalam duniaku. Yang ketiga, wa ahli, dalam keluargaku. Yang ketiga, yang keempat, wa mali, terhadap hartaku. Doa ini meminta kepada Allah agar agama kita selamat, tidak sesat, agar dunia selamat, tidak fakir, tidak miskin, tidak sakit, tidak pikun. Selamat keluarga, tidak ada yang mengganggu. Selamat harta, tidak binasa. Ini kebahagiaan namanya. Bukankah yang kita cari adalah kita ini memiliki agama yang benar, kemudian kebahagiaan dunia yang benar, memiliki keluarga yang berkah, harta yang berkah, apalagi kebahagiaan ini? 4 perkara ini kita yang cari di dunia ini. Kemudian juga Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Betapa banyak orang yang stres, orang yang sengsara ketika aibnya terbongkar. Jangan lagi banyak-banyak, satu aib saja terbongkar, itu membuat malu satu jagat raya. Dan itu sudah kita bisa saksikan lah kan, tokoh-tokoh besar di negeri kita ini. Satu aibnya dibongkar saja, entah dia selingkuh, entah dia korupsi, entah dia memiliki catatan kriminal yang dulu ditutup-tutupi, tiba-tiba terbongkar ke permukaan, menguap kemana-mana. Hanya satu aib dibongkar,
malunya luar biasa itu. Macam mana kalau semua aib dibongkar, satu saja sudah merontokkan dia. Di sini Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan doa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupi aibku. Dan menutup aib itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita ini punya Tuhan, punya Rabb, yang salah satu namanya adalah As-Sittir. Allah itu zat yang maha menutup aib. Padahal kita ini setiap hari melakukan dosa. Malam hari kita berdosa, tapi Allah masih tutup aib kita di siang hari. Di siang hari kita berdosa, Allah masih tutup aib kita di malam hari. Tetapi ada orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Allah sudah tutup aibnya, dia bongkar sendiri aibnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Besar gunung Tihamah, gunung terbesar kedua setelah Uhud, gunung Tihamah itu. Tapi ketika menghadap Allah, tiba-tiba pahala sebesar gunung itu dihancur leburkan oleh Allah tanpa sisa, dan Allah tidak menerimanya. Ketika orang ini mengatakan, ya Rabb, salah apa aku? Kenapa pahala ini kau hancurkan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalau bimaharimillahi intahakuha." Karena dia ketika bersendirian antara dia dengan Allah, di hadapannya ada kemaksiatan, dia langgar kemaksiatan itu, seolah-olah dia tidak tahu Allah tahu, seolah-olah dia tidak tahu Allah melihat, seolah-olah dia tidak tahu Allah mendengar. Salah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Allah sudah tahu kunci kita. Dan kapanpun Allah mengungkap aib kita, bisa mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita meminta kepada Allah agar ditutupi aib-aib kita. Dan ini sebuah kebahagiaan, masih ditutupi aib kita. Kemudian Allahumma hfadni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jaga aku dari keburukan yang datang dari depan, yang datang dari belakang, yang datang dari sisi kanan dan kiri, yang datang dari atas. Kita tahu bahwa keburukan dalam badan kita ini ada dua macam. Ada keburukan dari luar, ada keburukan dari dalam. Keburukan ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam dua surat. Pertama suratul Falaq, dan ini keburukan yang mengancam di luar badan kita. Yang kedua suratul Nas, dan itu keburukan yang mengancam di dalam badan kita sendiri. Adapun suratul Falaq, Allah mengatakan min syarri ma khalaq, keburukan yang datang yang Allah ciptakan. Bukankah tidak semua ciptaan Allah itu baik? Ada juga ciptaan Allah yang tidak baik. Pepohonan, ada yang bisa dimakan buahnya, ada yang tidak dimakan, mungkin beracun. Ikan-ikanan, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa karena beracun. Jadi makhluk Allah itu tidak semua baik, ada juga yang tidak baik, bahkan bisa membunuh. Makanya kita berlindung dari makhluk yang Allah ciptakan. Begitu juga manusia. Kita kenal di depan kita ini orangnya baik, di depan kita, rupanya di belakang kita dia pula menusuk kita. Nampaklah dia itu muamalahnya luar biasa dengan kita, rupanya dia pula musuh bebuyutan kita. Kita tidak tahu. Namanya manusia itu makhluk, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita meminta kepada Allah dari keburukan makhluk ini. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari malam apabila menutupi dan menjadi gelap. Malam adalah sebuah keburukan bagi kita. Makanya kita dilarang untuk banyak keluar di malam hari kecuali karena ada sebuah hajat. Karena malam ini kekuatan setan meningkat. Lihat, semua maksiat itu ada di malam hari. Tukang sihir ngirim sihir di malam hari. Orang hasad mengirim penyakit ain di malam hari. Diskotik, lokalisasi, tempat judi, tempat mabok, pelacuran, semua ada di malam hari. Terkadang kita ini keluar di malam hari
sebenarnya tidak ada niat jahat, tetapi karena setan menguat di malam hari, muncullah kemudian niat-niat jahat itu. Kita berlindung dari kegelapan malam karena di belakang gelap itu ada setan yang berusaha untuk mencelakakan kita. Kemudian yang ketiga, wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari hembusan-hembusan wanita-wanita tukang sihir. Jadi sihir adalah musuh kita yang ada di luar sana. Bisa saja ada orang yang hasad kepada kita, kemudian mengirim sihir kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, orang yang hasad. Orang yang hasad ini tidak bisa diketahui, seperti mencari ikan di air yang keruh. Kita tidak tahu kita memiliki tetangga banyak, samping kiri kanan belakang depan. Yang hasad dengan kita itu yang siapa yang tahu? Tidak ada. Terkadang dianggap baik, rupanya dia pula yang hasad. Lah ini musuh-musuh ini semua di luar kita tuh. Baik setan, baik orang yang hasad, baik tukang sihir, baik makhluk-makhluk yang jahat, itu kan di luar kita. Dan satu waktu mereka bisa menyerang kita dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari kanan, dari atas kan itu. Atau musuh yang ada dari dalam. Apa itu? Hawa nafsu. Sebagaimana Allah mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, sampai kepada min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di dada-dada manusia. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh kita, itu yang paling susah untuk diatasi. Kalau orang hasad kita bisa pindah rumah. Kalau gangguan setan kita bisa meruqyah. Kalau umpamanya dari kegelapan malam enggak usah keluar rumah. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau menghilangkan musuh dari dalam ini kan susah. Macam mana caranya? Dibuang jantung kita supaya tidak ada hawa nafsu, mati kita. Hawa nafsu hanya bisa ditekan. Makanya kemudian ditekankan di sini untuk berlindung dari semua arah. Terutama yang terakhir, Rasul kemudian mengkhususkan, wa a'udzu bi 'azamatika an aghtal min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dibinasakan secara tiba-tiba yang di arah bawah. Maksudnya apa? Gempa, tsunami, tanah geser, kan banyak di negeri kita itu. Tahu-tahu gempa saja dari bawah, mati kita. Gunung meletus, mati gitu. Kena tsunami, mati semuanya. Lah, doa ini luar biasa, coba bayangkan. Bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, kata Nabi, apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku atau yang kuingatkan kepadamu setiap pagi dan petang, wahai Fatimah? Sebaiknya kau ucapkan doa ini. Kemudian Rasul mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh segala sesuatu kepadanya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah segala urusanku semuanya, selesaikan semua masalahku semuanya ya Rabb. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan janganlah engkau menghilang dari diriku walaupun sekejap mata selamanya. Lihat doa ini, walaupun pendek, tapi kandungan maknanya luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak ada masalah? Mustahil. Orang yang tidak ada masalah itu hanya ada di sinetron saja. Tapi dalam kehidupan nyata setiap manusia punya masalah. Masalah kesehatan,
mulai juga dia sakit parah, meringkuk di ranjang bertahun-tahun, duduk di kursi roda bertahun-tahun, kadang-kadang koma tidak mati-mati berbulan-bulan. Ataupun masalah ekonomi, dulu memang dia jaya, akhirnya terpuruk gurung tikar, sudah tidak gagah lagi, tidak bisa sombong lagi, pangkat dan jabatan. Atau mungkin masalah keluarga, masalah dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan pasangan, suami dengan pasangan, seseorang dengan tetangga. Masalah itu macam-macam, mau ekonomi, kesehatan, umur dan begitu seterusnya. Tidak ada satu manusia yang lepas dari masalah selama kita ini hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia pasti ada masalah. Terkadang sifat masalah itu satu belum kelar, datang masalah yang lain. Terkadang bertumpuk-tumpuk tuh masalah ini, sehingga ada orang yang akhirnya seperti benang kusut, tidak tahu mau narik dari mana. Itulah terkadang sifat masalah seperti itu. Tetapi orang yang beriman harus yakin, yang namanya masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga zat yang akan mengurai masalah. Makanya di sini Rasul mengatakan, aslih li sya'ni kulli, ya Allah, perbaikilah, selesaikanlah semua masalahku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada, dan jangan kau menghilang ya Rabb walaupun sekejap mata dari diriku. Kenapa? Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mengurus kita, tidak menolong kita, masalah sekecil apapun akan sulit untuk diuraikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah turun tangan membantu dan menolong kita, masalah sebesar apapun pasti bisa diselesaikan. Karena kan masalah datang dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Kenapa migu? Makanya Nabi SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah agar Allah itu jangan sampai lepas dari kita walaupun sekejap mata. Karena kalau sampai lepas sekejap mata saja, nanti akan banyak masalah yang akan merundung kita. Makanya doa ini luar biasa, bacalah setiap pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang nomor 4, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, doa yang paling banyak dibaca Nabi, doa yang paling banyak dibaca Nabi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Doa ini bukan hanya Nabi SAW sering membaca, tapi doa ini juga oleh hampir semua para sahabat dan para ulama menjadi doa favorit mereka dalam doa-doa mereka. Makanya doa ini di masyarakat awam itu disebut doa sapu jagat, di mana semua doa yang diajarkan Rasul itu terangkum dalam doa ini. Bayangkan semua doa yang diajarkan Rasul itu terangkum dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yu'allimun nasa an yad'u bi hadhihi da'wati kubair as-salam fi salat. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an apabila mengajarkan doa untuk dibaca ketika salat sebelum salam,
Maka Abdullah bin Mas'ud selalu mengajarkan manusia untuk memperbanyak doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sebelum salam dalam setiap salat. Tentu dalam tasyahud akhir, setelah kita membaca tahiyat, setelah kita membaca syahadat, setelah kita membaca salawat, setelah kita membaca 4 perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baru doa ini. Atau doa yang kemarin kita ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merangkum semua doa. Tidak perlu dirinci. Tidak perlu dirinci, ya Allah kasihlah saya rumah, kasih saya tanah, kasih saya uang, kasih. Tidak perlu. Karena itu sudah masuk pada kalimat kebaikan dunia. Terkadang kita ini kan mau merinci. Makanya Nabi SAW nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang ketika berdoa itu melampaui batas. Para ulama hadis mengatakan maksudnya melampaui batas apa? Maksudnya adalah ketika dia berdoa, dia rinci semuanya. Rinci semuanya tadi. Ya Allah, saya belum punya rumah, kasih rumah. Ya Allah, gaji saya baru segini, tolong tambah lagi. Ya Allah, saya berikan tanah, berikan istri yang cantik, yang kaya, yang molek, dan begitu seterusnya. Dirinci satu-satu, dah perlu. Itu berlebihan dalam doa. Cukup mengatakan, ya Allah berikan kebaikan dunia, maka itu semua masuk di situ tuh. Rumah bagus, kebaikan dunia. Kendaraan yang bagus, kebaikan dunia. Pasangan yang soleh dan soleh, kebaikan dunia. Anak-anak yang soleh dan soleh, kebaikan dunia. Kendaraan yang baik, kebaikan dunia. Tetangga yang baik, kebaikan dunia. Apalagi ya. Makanya ini doa yang merangkum semuanya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, jadi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu satu hari berdialog, kemudian ditanya, ya Anas, engkau kan menemani Rasul 10 tahun. Karena Anas bin Malik itu kan pembantu Nabi selama 10 tahun. Dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun sampai Rasul meninggal. Anas ibn Malik menjadi pembantu Nabi SAW. Seorang mengatakan, ya Anas, sesungguhnya saudara-saudaramu yang datang kepadamu dari Basrah sana, mereka meminta agar engkau mendoakan bagi mereka kepada Allah. Maka kemudian Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, baik, saya akan doakan mereka. Apa doanya Anas ibn Malik? Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, ya Allah ampuni kami dan mereka, rahmati kami dan mereka, berikan kepada kami kebaikan dunia dan mereka, berikan kepada kami kebaikan akhirat dan mereka, dan jauhkan kami dan mereka dari azab yang sangat pedih. Lihat para sahabat ketika meminta agar didoakan, doa seperti ini. Jadi kalau seandainya antum ini dimanapun berada, tiba-tiba ada mungkin saudara kita yang minta doa, ujuk-ujuk minta doa sama kita, tolonglah doakan saya, tolong doakan saya. Kan sering mungkin ya ada sebagian orang yang datang kita minta doa tuh. Maka bacalah doa Anas bin Malik. Semoga Allah berikan kebaikan di dunia untukmu, semoga Allah berikan kebaikan akhirat untukmu, semoga engkau dijauhkan dari api neraka. Itu doa yang paling baik. Ajarkan seperti itu. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya pakai Indonesianya kan gitu. Sama saja, Allah Maha tahu. Tapi kalau diajarkan bahasa Arabnya, saya kira semua tahulah kalau doa sapu jagat ini. Sampai ada lagunya pula doa ini. Intinya bahwa doa ini luar biasa. Apa faedah doa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah doa ini bahwa ada 3 masalah dalam doa ini. Pertama, minta kebaikan dunia. Dan ini di dunia. Yang kedua, minta kebaikan akhirat, artinya setelah kematian. Dan yang ketiga, minta supaya dijauhkan dari azab neraka, artinya setelah kematian. Berarti di sini 1/3 minta dunia, 2/3 minta akhirat. Karena yang satu dunia, yang 2 akhirat. Berarti kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melulu dunia saja. Cukuplah 1/3 doa kita dunia, 2/3 itu akhirat.
Karena tujuan kita ini jangan dikalahkan dengan dunia. Dunia ini akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Dunia ini tidak fana, tapi akhirat itu yang fana. Terkadang kita ini mengejar satu tetes yang ada di ujung jarum, sementara lautan yang tak bertepi kita tinggalkan. Ketika Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya satu dunia manusia berkumpul di satu lapangan, mulai dari yang awal, maksudnya dari Adam, sampai yang terakhir mendapatkan trompet sangkakala Israfil, dibangkitkan semuanya. Berapa itu jumlahnya? Dikumpulkan di satu lapangan, kata Nabi. Ditambah dengan seluruh jinnya, mulai dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Satu lapangan dengan seluruh manusia. Kemudian mereka meminta kepada Allah sesuai dengan permintaan mereka masing-masing. Maka Allah sanggup memberikan permintaan mereka seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat. Lihat di ujung jarum itu, itulah tetesannya. Hanya satu tetes itulah cukup untuk memberikan semua permintaan manusia dan jinnya. Sementara kekayaan Allah itu seluas lautan tak bertepi. Makanya saya katakan, manusia ini aneh, mengejar yang satu tetes tapi meninggalkan lautan yang tak bertepi. Di mana akal kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa ini luar biasa. Makanya kalau kita rangkum dari semuanya, ada 4 poin kunci kebahagiaan dalam 4 doa ini. Dalam doa pertama bicara soal pengampunan dosa. Pada doa yang kedua, keselamatan dunia, agama, harta dan keluarga. Pada doa yang ketiga, kebaikan yang menyeluruh dalam setiap perkara, karena Allah ikut campur tangan menyelesaikan di dalamnya. Dan yang terakhir, mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Inilah di antara 4 doa rahasia kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.